Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Hari ini saya ingin membagikan satu bahan pembelajaran yang seperti biasa dari kisah di Alkitab yang cukup unik, ya, yang akan kita gali lebih dalam maknanya. Dan hari ini adalah kisah mengenai tema yang sangat kontroversial. Tuhan memakai orang yang berbohong. Nah, ini menarik sekali. Dan kisah ini saya yakin dan percaya sangat jarang dikhotbahkan di gereja, dan juga jemaat pasti tidak tahu cerita ini. Hampir kebanyakan jemaat, jangankan hanya jemaat, mungkin banyak hamba Tuhan juga tidak tahu cerita ini, yaitu tentang kisah abdi Allah dengan nabi tua, ya, di kerajaan Yerobeam. Nah, jadi kisah ini sangat sulit, bahkan sarjana perjanjian lama sering sekali melewatkan tafsiran terhadap kisah ini dan menganggap tidak perlu terlalu dalam melihatnya karena Tuhan memakai orang yang berbohong untuk menyampaikan sesuatu dan menggenapi rencananya. Apakah benar Tuhan memakai orang yang berbohong dengan sengaja? Bukankah itu akan melanggar kekudusannya sendiri dan melanggar perintah yang dia tetapkan sendiri kepada umat Israel dan kepada kita semua orang percaya bahwa jangan berdusta. Lantas kenapa diceritain, nanti kita akan menemukan uh, bagaimana Allah memakai nabi tua berbohong kepada abdi Allah. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sambil melihat slide kita di YouTube Hanya Alkitab, saya mengajak rekan-rekan seperti biasa, karena YouTube kita ini memberikan pengajaran, maka kita harus melihatnya terus melalui teks Alkitab. Mari buka Alkitab kita. Sesuai dengan di slide, saya tampilkan ayatnya juga. 1 Raja-Raja pasal 13, ayat 1 sampai 32, tapi sebenarnya itu berakhir satu perikopnya di ayat 34. Jadi ayat 1 sampai 34, 1 Raja-Raja pasal 13. Mari buka Alkitab kita sambil mengikuti. Judul perikopnya Yerobeam dan Abdi Allah dari Yehuda. Dia 34 ayat ya. Tapi kita nanti akan melihat maknanya sampai ayat 32 saja. Yerobeam dan Abdi Allah dari Yehuda. Nah, kita akan mulai dengan konteks seperti biasa. Kita harus mempelajari konteksnya. Yang pertama, kalau kita lihat runtutannya atau konteks dekatnya, ini mengenai pecahnya kerajaan di pasal 12. Di Alkitab jelas judul perikopnya pecahnya kerajaan Salomo, yang kita tahu dan seharusnya kita sudah belajar setiap jemaat bahwa ini kisah yang sangat penting dalam perjanjian lama, yaitu sejak meninggalnya Salomo digantikan anaknya Rehabeam, tetapi dia tidak mendengarkan nasihat dari tua-tua dan juga Yerobeam sebagai orang yang lama mengikut bapaknya Salomo. Sehingga Yerobeam dan 10 suku memberontak dan memisahkan diri pergi ke utara. Ya. Sedangkan Rehabeam hanya tinggal 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Jadi di selatan ada 2 suku, di utara ada 10 suku dari 12 anak Yakub. Nah, itu dia pecahnya kerajaan. Dan otomatis dengan pecahnya kerajaan, dalam konteks ini, poin kedua bisa kita lihat, Yerobeam tidak mau kalah dengan bait Allah yang ada di Yerusalem yang menjadi pusat penyembahan orang Yahudi, termasuk mereka dulunya sebelum pecah ke utara. Sehingga Yerobeam membuat bait Allah tandingan dengan memasukkan berhala 2 anak lembu jantan yang terbuat dari emas. Dia menempatkan satu di Betel dan satu lagi di Dan. Jadi dia sama membuat seperti bait Allahnya Yerusalem, tapi ini bait Allah tandingan. Tetapi masalahnya Yerobeam memasukkan sesembahan berhala. Bayangkan, itulah yang menyebabkan utara ini akan dimurkai Tuhan dan mereka nanti akan diserahkan kepada Asyur. Hancur luluh lantah di tangan Asyur, sedangkan selatan mengalami beberapa kali pembuangan ke Babel oleh tangan Nebukadnezar. Jadi Yerobeam ini nggak mau kalah. Kalau selatan punya bait suci, kita juga harus punya bait suci. Tetapi dia memasukkan 2 anak lembu jantan dari emas, yang kita tahu ini mengingatkan kepada kisah Harun membuat lembu emas saat menunggu Musa tidak kunjung turun dari Gunung Sinai. Jadi dia membuatnya di battle,
Jadi kisah ini nanti konteksnya di Betel, ya kita tahu Betel itu tempat Allah, ya rumah Allah, tempat menyembah, gitu. Dan dari poin ketiga kita mengetahui dia mengikuti kisah Harun, bukan hanya membuat bait Allah tandingan dengan berhala, Yerobeam menentukan hari raya. 1 bulan setelah hari raya orang Yehuda di selatan. Nah, selalu seperti itu dia. 1 bulan dibuatnya hari raya, upacara hari raya yang besar. Jadi dia nggak mau kalah. Tetap diikutinya pola yang ada di Yehuda Selatan, diadaptasinya, tetapi dengan cara Yerobeam sendiri. Tetapi itu akan membuat Allah murka. Jadi konteks sebelum kita masuk cerita Yerobeam dan abdi Allah serta nabi tua, kita harus tahu ini soal pecahnya kerajaan dan Yerobeam sedang membakar kurban. Dan ingat, ini adalah hari raya yang sangat besar, sama seperti hari raya yang dirayakan oleh orang Israel dulu, ya. Akan berkumpul semua jemaah dan masuk ke pasal 13 yang menjadi pembelajaran kita. Yerobeam dikatakan di ayat 1 membakar kurban sebelum abdi Allah datang. Ini adalah penahbisan tempat bait Allah tandingan mereka di Betel yang akan menyembah berhala. Mereka membuat upacara, terkhusus Yerobeam sebagai rajanya, upacara yang begitu megah, sama seperti megahnya penabisan bait suci di zaman Salomo. Jadi konteksnya ini Yerobeam ingin mempersembahkan kurban dalam upacara penentuan hari raya, penabisan tempat beribadah mereka. Tetapi Allah mengutus abdi Allah atau nabinya dari Yehuda. Nah, berangkat kita masuk ke profil sekarang ya, supaya kita tahu siapa saja tokoh di dalam cerita yang memegang inti peran dalam cerita ini. Yang pertama tentu saja si abdi Allah yang langsung kita jumpai di ayat 1. Ya, rekan-rekan bisa melihat Alkitabnya. Di ayat 1, saat Yerobeam berdiri dekat mesbah untuk membakar kurban, atas perintah Tuhan, seorang abdi Allah datang dari Yehuda ke Betel. Ya, abdi Allah atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris man of God. Menariknya, Tuhan mengutusnya dari Yehuda, ya, dari selatan menuju Samaria, yaitu Betel, tempatnya Yerobeam yang akan melakukan penhabisan upacara besar terhadap hari raya dan tempat kurban mereka. Menarik sekali, Nabi diutus dari Yehuda menuju Samaria. Kita tidak perlu heran, karena ini banyak juga terjadi di kisah lain. Contoh yang paling terkenal adalah Amos, Tekoa, ya. Dari Tekoa, dia bernubuat ke Samaria, padahal dia dari Yehuda. Jadi abdi Allah ini menyeberang dari selatan menuju utara atas perintah Tuhan. Selain kita bisa mengatakan abdi Allah ini adalah orang utusan Tuhan, man of God, mungkin karena konteks cerita nanti mengkaitkan nabi tua, nanti profil berikutnya nabi tua, kita juga mungkin bisa menyebut dia nabi muda. Ya, sesuai gambar ini ada nabi tua, ada nabi muda. Ya, jadi selain nabi Allah, kita bisa menyebut juga dia nabi muda. Jadi perbedaan abdi Allah dengan kata nabi di dalam konteks pasal 13 ini sebenarnya tidak terlalu signifikan maknanya, karena itu hanya permasalahan penyebutan. Mungkin abdi Allah penyebutan untuk nabi-nabi dari selatan atau Yehuda, karena dia datang dari sana. Sedangkan nanti nabi tua mengidentifikasi bahwa nabi itu adalah orang Samaria yang berada di Betel. Jadi itu hanya masalah penyebutan sejak kerajaan ini terpecah. Tapi saya juga menyebutnya nabi muda. Yang kita tahu tugas nabi adalah menyampaikan firman atas nama Allah. Sejarawan Yahudi mengatakan nama dia Yadon, walaupun dari ayat 1 sampai 34, nama abdi Allah dan nabi tua tidak akan kita jumpai. Tidak ada namanya. Tapi sejarawan Yahudi abad pertama menyebut namanya Yadon. Dan tugas dia ketika datang kepada Yerobeam adalah bernubuat dan akan tergenapi. Kita lihat nubuatannya di ayat 2. Lalu atas perintah Tuhan berseru orang itu terhadap Mesbah itu, katanya, hai Mesbah, beginilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Jadi dia khusus datang untuk bernubuat, untuk mengutuk apa yang Yerobeam lakukan. Perhatikan, dia ngomong tuh sama Mesbah, bukan kepada Yerobeam. Bukan juga kepada imam-imam di Betel, Samaria itu. Kenapa? Ini adalah pusat keagamaan atau akar
di mana semua 10 suku melakukan penyembahan yang dianggap kepada Allah mereka. Seperti Harun sewaktu mempersembahkan lembu jantan kepada orang Israel di padang gurun. Di bawah bukit Gunung Sinai ya. Hai Mesbah. Jadi sepertinya Abiala ini ngejek. Padahal di situ ada Yerobeam yang berkuasa. Dia nggak mau ngomong. Karena dia bilang, Mesbahmu ini, yang kau banggakan ini, yang akan kau tahbis ini, akan hancur. Dan itu akan dilakukan oleh anak keluarga Daud, Yosia namanya. Seperti saya katakan, dia bernubuat akan terjadi nanti 300 tahun kemudian. Itu tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 15. Juga Mesbah yang ada di Betel. Jelas ya. Ini sekitar 200 sampai 300 tahun berikutnya. Jadi nubuatan Abdiallah ini terjadi benar-benar. Bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkan lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Jadi Abdiallah datang kepada Yerobeam, nabi muda ini Yadon bernubuat dan 200 sampai 300 tahun ke depan nubuatnya terjadi. Allah menghukum Yerobeam dan kerajaan utara pun hancur. Oke. Nah, di dalam profil abdi Allah kita akan menemukan kalimat kunci. Apa itu? Atas perintah Tuhan. Rekan-rekan sekalian, kalau kita selama ini belajar hermeneutik, ya, eksposisi atau membaca teks, kalau kalimat itu berulang-ulang, itu menjadi kunci terhadap perikop tersebut. Kalimat atas perintah Tuhan muncul sebanyak 6 kali di dalam perikop ini. Ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat 9, ayat 17, ayat 18. Yang menandakan abdi Allah ini bertindak hanya karena perintah Tuhan. Nah, perhatikan di bagian ini, karena ini akan menjadi signifikan terhadap seluruh kisah yang akan kita bahas. Abdi Allah ini hanya bertindak atas perintah Tuhan. Nah, itu maksudnya. Makanya diulang-ulang terus. Dia datang karena diutus Tuhan. Dia menegur Yerobeam dan bernubuat atas perintah Tuhan. Bukan kemauannya sendiri. Apalagi dia menyeberang dari Yehuda menuju Samaria. Dan perintah utama untuk abdi Allah ini, Yadon, si nabi muda ini, itu di ayat 9. Kenapa? Setelah dia bernubuat kepada Yerobeam, dan nanti dia juga akan memulihkan tangan Yerobeam yang pengen menangkap dia, tapi Tuhan juga memberikan perintah yang penting. Apa itu? Sebab beginilah diperintahkan kepada atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Jadi Tuhan memberi perintah, di Betel, Samaria, engkau tidak boleh makan dan minum, dan engkau tidak boleh kembali lewat jalan yang sama. Itulah kenapa ketika dia menyembuhkan tangan Yerobeam di dalam kisah ini, rekan-rekan bisa membaca Alkitabnya, Yerobeam nanti mengundang dia makan. Ya. Kemudian raja berkata kepada abdi Allah itu, ayat 7, marilah pergi bersamaku ke rumah, segarkan dirimu dan aku akan memberimu hadiah. Ya. Dia mengundang sudah pasti selain hadiah, ada jamuan makan. Tetapi ayat 8, abdi Allah itu menolak. Sekalipun setengah harta istana kau berikan, aku tidak mau karena dia taat kepada perintah ini. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh itu. Ini menarik. Jadi banyak sekali yang mengatakan tipologi. Tipologi itu menyamakan karakter, ya, karena mirip kisahnya terhadap profil-profil yang ada dalam kisah itu. Jadi banyak sekali mengatakan Yerobeam itu ya seperti Harun, gitu loh. Ya, seperti Harun dia. Sedangkan abdi Allah ini adalah kalau kita bisa bilang ya Musanya mungkin ya, karena dia yang nanti bernubuat menghancurkan, sama seperti Musa ketika turun melihat lembu jantan disembah-sembah di bawah Gunung Sinai, dia mencampakkan 2 loh batu yang baru saja diberikan Allah dan hancur. Begitu juga nubuatan dari abdi Allah ini bahwa mesbah yang dibakar oleh Yerobeam akan hancur kelak di tangan Yosia. Jadi perintah utama ini dipegang teguh. Dia tidak mau diundang oleh Yerobeam. Baik. Yang kedua profilnya, B, nabi tua di Samaria. Dia muncul nanti di ayat 11. Ya.
Penafsir mengatakan nabi tua ini nabi yang pernah ikut sekolah nabi. Dan itu biasa di zaman perjanjian lama bahwa nabi itu memiliki grup atau perkumpulan yang disebut sekolah. Itu muncul sejak zaman Samuel. Ya, itu bisa kita temui. Dan kenapa dia dibilang nabi tua? Karena kemungkinan memang sudah tua dan sudah tidak aktif lagi. Ya, kalau kita bisa melihat ketentuan di dalam Bilangan pasal 8, Bilangan pasal 8 ayat 25 dikatakan, tetapi ketika ia berumur 50 tahun, ia harus dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak perlu bekerja lagi. Walaupun konteksnya ini untuk orang Lewi. Ya, tapi kemungkinan juga nabi yang kalau sudah di atas 50 tahun, walaupun tidak ada ketentuan pasti, dia sudah tidak lagi bekerja di lingkungan raja. Itulah yang membuat kita memahami cerita ini. Nabi tua ini tidak ada di lingkungan tempat Yerobeam sebagai raja di Betel dan Samaria. Dia nggak ada. Dia di rumah. Dan dia mendengar ceritanya nanti dari anak-anaknya. Yang mendengar kisah ini yang begitu gemparnya di tempat Yerobeam. Jadi memang sudah tua, ya, istirahat. Kalau Abiala namanya Yadon menurut Josephus, Josephus sang sejarawan juga memberikan nama nabi tua ini adalah Mika. Ya, jadi tokohnya Yadon dan Mika. Nah, kalau kita telusuri ceritanya, Mika ini sang nabi tua, benarkah nabi Tuhan atau memang ante-ante atau nabinya si Yerobeam? Kenapa? Yang pertama, tentu dari sini kita harus berpikir kritis terhadap jalan cerita. Kenapa harus nabi dari Yehuda yang nyebrang untuk menegur Yerobeam? Yang kita tahu yang dilakukannya adalah berhala dan menyakiti hati Tuhan. Tetapi tadi sudah terjawab dari usia ini, saya katakan apa? Kemungkinan dia sudah tidak aktif. Ya. Dan kemungkinan karena dia memang nabi di Samaria yang selama ini membantu Yerobeam. Jadi dia tidak menegur Yerobeam. Nah, yang kedua, ini upacara besar yang seperti saya katakan seperti penabisan bait suci Salomo di selatan Yerusalem. Tapi sebagai orang yang hebat bekerja selama ini, nabi yang sudah berumur 50 tahun lebih ini, kok dia nggak ada dalam upacara itu? Nggak ada gitu ya. Kenapa dia di rumah gitu? Tidak menegur dan tidak mengikuti acara penghabisan yang dilakukan Yerobeam. Nah, yang ketiga, banyak sarjana perjanjian lama menafsirkan teks ini, dia inilah nabi palsu. Lebih cocok menyebut dia nabi palsu. Bukan juga nabi ante-ante Yerobeam, bukan nabi Tuhan, tapi nabi palsu. Karena apa yang akan dilakukannya adalah membuat abdi Allah itu nanti terbunuh. Berbohong dia, nabi palsu. Tetapi yang pasti dia sama seperti abdi Allah, yaitu nabi. Ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan di situ kita lihat nanti, asli atau bohong firmannya. Kita mengetahui identitas dia sebagai nabi karena dia yang mengaku. Di ayat 18 dan 19 bisa kita lihat. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Ya. Abdi Allah itu diakui nabi di sini. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, dan dia juga memakai pola yang sama dengan abdi Allah, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi apa? Dijelaskan oleh narator, ia berbohong kepadanya. Ya, jadi nabi palsu, ya, yang memakai atau membawa nama Tuhan untuk berbohong dan menyesatkan. Jadi ini profil-profilnya, tetapi masuk ke profil berikutnya, kita bisa melihat dia nabi tua yang baik kok. Kenapa? Sejak abdi Allah itu mati karena menturuti apa yang dikatakan nabi tua yang berbohong, dia malah prihatin, simpati kepada abdi Allah, sang nabi muda. Dia mencari dan mau menguburkan mayat abdi Allah tersebut. Kita bisa lihat di ayat 27 sampai 29. Dan dia berkata, abdi Allah itu seperti saudaranya. Kenapa? Mungkin karena sesama nabi. Ayat 30. Mayat orang itu dikuburkannya dalam kuburannya sendiri. Bayangkan, dalam kuburannya sendiri. Dan mereka meratapi dia, aduh saudaraku. Dan yang ketiga, pesannya kepada anak-anaknya cukup mengejutkan. Di ayat 31, apa? Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur tempat abdi Allah itu dikuburkan. Taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya.
Ya. Dan ternyata, lagi-lagi, kisah ini dan apa yang dikatakan Nabi tua serta abdi Allah betul-betul terjadi. Karena nanti di zaman Yosia juga, di 2 Raja-Raja 23, 300 tahun kemudian, saat Yosia melihat ini, dikatakan orang banyak, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda, yang telah menirukan segala hal yang telah kau lakukan. Ya, jadi nubuatan dari abdi Allah itu sudah dilakukan oleh Yosia. Lalu kata Yosia, oh kalau itu biarkan, jangan ada yang menjamah. Jadi mereka tidak mengganggu tulangnya. Dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria. Jadi mereka dikubur bersama, tidak diganggu bahkan tidak dijamah. Dua orang ini dianggap hero, pahlawan. Karena menubuatkan apa yang Yosia lakukan. Bayangkan. Jadi kita akan sedikit bingung dengan profil si nabi tua dari battle ini. Kita bilang nabi palsu, iya dia berbohong. Kita bilang dia mungkin anti-anti Yerobeam, bisa iya bisa enggak juga. Tetapi dia ternyata nabi tua yang baik juga. Karena setelah abdi Allah atau nabi muda yang meninggal, dia betul-betul merasakan prihatin dan selalu ingin bersama dengan abdi Allah tersebut sampai matinya. Dan ini dikonfirmasi oleh Yosia. Menarik, profil dari abdi Allah, man of God, dengan nabi Tuhan, Yadon dan Mika namanya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam pembelajaran kita. Kita akan mengkritisi seperti biasa. YouTube kita hanya Alkitab, mengangkat tema-tema Alkitab, membaginya di dalam berbagai bagian, mengkritisinya dari berbagai perspektif. Ya. Jadi teman-teman boleh baca dulu sebelum menonton YouTube kita ini, kisahnya dari ayat 1 sampai 34, supaya ketika menonton pembelajaran yang saya berikan di dalam pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab ini, pasti langsung nyambung. Karena banyak yang harus dikritisi. Baik, yang pertama, yang menjadi paling penting kenapa harus kita kritisi, kenapa nabi tua itu menyusul dan mencari abdi Allah? Kisah abdi Allah itu ayat 1 sampai 10 dengan Yerobeam terus-menerus percakapannya. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bahkan judul perikopnya saja Yerobeam dan abdi Allah dari Yehuda. Seakan-akan nabi tua ini tiba-tiba masuk di dalam cerita gitu loh. Dan dia mulai di ayat 11 tiba-tiba disisipkan dan muncul profil seorang nabi tua tinggal di Betel. Lah kenapa muncul dia? Ya. Apakah kita mau mengatakan ini kisah tambahan dari beberapa dokumen yang berbeda? Bisa jadi. Tetapi kita akan melihat apa sebenarnya motif dan tujuan dia mencari sang nabi muda abdi Allah. Mungkin yang pertama kita bisa menafsirkannya. Dia penasaran siapa yang berani negor Yerobeam. Wah, tiba-tiba dari Yehuda nyebrang, langsung menubuatkan kata-kata yang mengerikan, menusuk hati Yerobeam, membuat dia marah. Dia pengen tahu nih. Ingat, dia tahu cerita ini semua dari anak-anaknya. Ya, dari anak-anaknya. Dia 12 kita bisa melihat. Kemudian ayah mereka bertanya, si nabi tua ya, jalan manakah yang ditempuhnya? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepada jalan yang diambil Abiel yang datang dari Yehuda itu. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Anak-anaknya lalu menyampaikannya. Jadi anak-anaknya kemungkinan besar, nah di sini kita tahu nih, bermain di lingkungan istana Yerobeam. Bermain di sekitar Yerobeam. Dan disitulah kita semakin yakin dan mengkerucut profilnya bahwa dia sebenarnya bisa juga memang nabi yang dulu aktif bertugas bersama Yerobeam. Sehingga keturunannya atau anak-anaknya pun mendapat pekerjaan atau tugas masih di lingkungan Yerobeam. Nah, bisa nyambung kita ya. Dan tafsirannya saya yakin itu masuk ke dalam cerita. Karena anak-anaknya melihat kejadian itu langsung. Kan nggak mungkin seluruh rakyat di Betel itu datang ke istana melihat itu. Kan nggak mungkin. Kan orang-orang terpenting aja yang ada di istana melihat itu. Itu satu. Yang kedua, bisa memang karena lagi upacara pentahbisan. Yang tadi saya katakan rame penuh. Sehingga anak-anaknya dan juga ada beberapa orang banyak melihat itu. Tapi anak-anaknya yang pulang melapor. Jadi Nabi tua ini tidak datang ke upacara karena memang sudah diwakili oleh anak-anaknya yang datang ke dalam upacara pentahbisan yang dilakukan oleh Yerobeam saat membakar kurban. Sehingga anak-anaknya yang melapor kejadian yang mencengangkan itu. Ada abdi Allah, nabi muda, menegur Yerobeam. Itulah yang membuat dia pengen
ketemu dengan Nabi Allah ini. Siapa gerangan dia, gitu ya. Yang kedua, kenapa dia pengen ketemu? Ya mungkin menghormati rekan seprofesi. Sebagai apa? Nabi. Masa ada tamu dari seberang, nabi dari Yehuda, aku nggak kenalan, aku nggak menjamu dia, itu perilaku yang tidak sopan. Dan itu biasa di dalam budaya Timur Tengah kuno ya, bahkan sampai sekarang. Menjamu orang yang datang dari jauh. Dia pengen menjamu dan kenal. Bisa jadi. Yang ketiga, menguji kenabian siap dialah. Dan ini yang penting di dalam cerita. Di dalam hati si nabi tua dia bilang, apa benar yang dikatakannya tentang Yerobeam? Berani-beraninya dia. Aku akan uji seberapa hebat dia sebagai nabi. Wah, ya, dia ingin menguji nubuatannya, dia ingin menguji kenabian dari siap dialah yang mendatangi Yerobeam. Tapi yang keempat kita bisa juga melihat alasan dia cemburu. Karena dilangkai sebagai nabi setempat di Betel. Maka dari itu, dia merancang siasat untuk berbohong dan menjerumuskan siap di Allah. Bisa juga. Ya. Selain ingin menguji kenabian dan nubuatannya itu betul dari Tuhan, tapi dia cemburu. Berani-beraninya kau masuk wilayah kami, yang dimana selama ini, sampai aku muda dan tua sekarang, aku yang dipakai sebagai nabi untuk bernubuat, tapi kau sekarang berani menegur raja kami, Yerobeam, di Betel. Maka siap-siap akan kurancang siasat. Rekan-rekan yang membaca cerita ini boleh memilih yang mana saja, ya, karena mana saja pun bisa masuk semua. Apa motif tujuan si nabi tua menyusul mencari Allah dan tiba-tiba profil nabi tua itu muncul di dalam cerita, ya, bisa apa saja bisa. Yang cemburu ini bisa, menguji kenabian siap dialah bisa, tetapi kebanyakan commentary mengatakan ini sih, menguji kenabian siap dialah, ya. Kita akan melihat nanti benang merahnya akan nyambung ya. Yang kedua, kenapa Biala akhirnya mau? Ini menarik. Yang pasti dari segi cerita, jawabannya pasti yang kalimat ini. Pertama, karena ada kalimat atas perintah Tuhan. Ayat 18 ya. Lalu kata Nabi tua itu kepadanya, aku juga seorang nabi seperti engkau. Atas perintah Tuhan. Seperti yang saya katakan mulai dari ayat 1 tadi muncul kalimat ini berulang-ulang sebagaimana menunjukkan ketaatan abdi Allah melakukan segala sesuatu di Betel Samaria. Tiba-tiba muncul Nabi tua memakai kalimat ini sehingga itu yang membuat dia terbujuk untuk mengikuti. Berarti ini betul Nabi juga seperti aku. Berarti ini betul utusan Tuhan juga seperti aku. Maka aku harus mengikuti dia. Salah? Ya jelas enggak. Karena ini tadi saya katakan kalimat kunci. Tetapi ini bisa menjadi salah. Nanti kita lihat apa kesalahan si abdi Allah di slide berikutnya. Yang kedua mungkin alasannya kenapa dia mengikuti bujukan Nabi tua. Ya jelas menghormati orang tua. Senior cuy. Ini Nabi yang lebih senior dari dia gitu ya. Nabi muda versus Nabi tua gitu. Menghormati senior. Tetapi yang ketiga akhirnya kenapa dia mau melanggar perintah untuk makan dan minum di rumah Nabi tua selain memakai alasan atas perintah Tuhan? Karena dia memang lapar. Ayat 14 bisa kita lihat, ia pergi menyusul Abdialah itu si Nabi tua dan mendapatinya sedang duduk di bawah sebuah pohon terbantin. Bukankah siap dialah sudah melakukan tugasnya dan bukankah dia bisa langsung pulang lewat jalan yang tidak lagi saat dia datang seperti perintah Tuhan, jangan kembali lewat jalan yang kau datang. Ya, jangan kembali lagi. Buru-burulah cari jalan lain untuk pulang ke Yehuda. Tugasnya sudah selesai menyampaikan nubuat tentang hancurnya Mesbah Yerobeam. Tetapi mungkin saking letihnya dia tidak makan dan minum atas perintah Tuhan, tidak boleh. Tiba-tiba datang Nabi tua dengan bujukan untuk makan dan minum atas perintah Tuhan. Ya dia mau. Karena dia memang lapar dan haus sampai dia istirahat di bawah pohon terbantin. Coba dia langsung pulang. Nggak akan terjadi bujuk rayu ini kan. Tapi mau apa dikata? Dia ternyata lapar. Oke, jadi kita sudah melihat apa uh, motif tujuan si Nabi tua, gitu ya, menyusul mencari abdi Allah. Dan kenapa juga abdi Allah itu mau, gitu. Jadi ada tiga alasan ini. Tetapi alasan paling pertama yang sering dipakai karena dia terbuai dengan kalimat atas perintah Tuhan. Yang ketiga sekarang kita masukkan tokoh Tuhan atau Allah.
Apa tujuan Allah memakai kebohongan Nabi tua tersebut? Ini menarik sekali. Sekaligus nanti menjadi refleksi teologis kita terhadap kisah ini, rekan-rekan. Maksudnya begini, ketika kita membacanya, rekan-rekan saya sarankan membaca berulang-ulang, karena kisah ini jarang dibaca, dan kisahnya memang cukup rumit. Apa tujuan Allah memakai kebohongan Nabi tua tersebut? Urgensinya apa? Gitu loh. Dengan Allah sudah mengutus siap dialah, Nabi muda ini bernubuat, dia pulang kan selesai gitu loh. Kenapa mesti disisipkan cerita ada nabi tua yang datang untuk menguji kenabian siap dialah? Urgensi, apa urgensinya? Tidak lain tidak bukan ada makna yang ingin disisipkan oleh penulis yang disampaikan kepada pembaca dan kepada kita semua. Itu yang nanti kita bahas di refleksi teologi slide berikut. Kenapa saya bilang apa urgensinya? Karena ketika kita lihat bagian ayat terakhir, ayat 33 dan 34 di dalam cerita ini, sesudah peristiwa ini, peristiwa apa itu? Ya datangnya Abdialah dari Yehuda kan, menubuatkan kehancuran Yerobeam kan. Nanti 200-300 tahun Yosia datang. Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan jahat itu. Tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Bayangkan, dia diutus. Tapi dia juga nanti diuji Tuhan lewat kebohongan Nabi tua. Dan dia mati siap dialah itu. Tapi nggak bertobat juga Yerobeam kok. Jadi urgensi Allah ngutus dia itu ngapain? Jadi kisah ini kayak apa ya? Kayak bikin orang itu jadi kena sial doang gitu loh. Udah capek nyebrang dari Yehuda ke Samaria, bernubuat di kalangan raja, itu resikonya nyawa. Udah disampaikannya dengan ketaatannya atas perintah Tuhan. Oke, selesai masalah. Datang lagi Nabi tua yang dipakai Tuhan berbohong untuk menjebak dia. Dan akhirnya siap dialah yang diutus Tuhan. Meninggal. Ternyata apa? Ayat terakhir. Yerobeam pun tidak bertobat. Waduh, urgensinya jadi apa? Ternyata justru di situ nanti poin dari cerita ini, dari ayat 1 sampai 34, poinnya justru di kebohongan itu, teman-teman. Ya. Di kebohongan itulah inti cerita yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca pertama dan kepada kita semua. Sungguh luar biasa kisah ini dipakai Tuhan. Ya, baik. Sekarang kita lanjut setelah kita melihat kritisi teks ini, kita mengkritisinya dan kita menemukan poin-poin sehingga kita mendapatkan benang merah terhadap kisah ini. Baik, sekarang kita masuk ke kesalahan Abdialah. Ini dia menjadi bagian yang paling penting untuk kita bahas. Yang pertama, saya catat, tidak peka. Oke, di mana tidak pekanya? Perhatikan kebohongan dari si nabi tua di ayat 8. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Fine. Di sini kita nggak ada masalah. Dan memang mungkin dia nabi tua yang sudah berusia 50-60 tahun yang selama ini bekerja bersama Yerobeam di Betel. Nggak ada masalah. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Yes. Sehingga Abdialah itu sang nabi muda menghormati nabi tua yang datang kepada dia. Dan itu mungkin menjadi poin dia mau diundang ke rumah kan. Tetapi disinilah ketidakpekaan dan ketidakwaspadaan siap dialah. Apa itu? Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan sampai di sini fine, gak ada masalah. Sama seperti bagaimana siap dialah datang ke Betel bertindak dan menegur Yerobeam. Atas perintah Tuhan dan itu menjadi pola yang Nabi lakukan dalam menyampaikan sesuatu. Beginilah firman Tuhan, atas perintah Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Selalu pakai Tuhan, fine. Tapi perhatikan, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, inilah ketidakpekaan dan kesalahan Abdialah. Kenapa, teman-teman? Coba sejenak kita kritisi. Kenapa ini menjadi kesalahan si Abdialah? Yang pertama, kenapa malaikat itu tidak datang ke dia kalau untuk mengkoreksi? Kan dia yang diutus pertama kali. Kan dia yang diutus Tuhan. Kalaupun Tuhan ingin mengkoreksi, kenapa malaikat itu tidak datang kepada dia? Kok kepada orang lain? Yang kedua, ngapain malaikat mengkoreksi perintah Tuhan? Kan sampai sini tadi betul, nggak ada masalah kan? Dan itu juga yang dilakukan Abdialah kan? Semua bertindak sesuai perintah Tuhan. Ngapain malaikat tiba-tiba datang ke nabi tua, mengkoreksi dan mengganti perintahnya dari awal, supaya akhirnya Abdialah itu dibawa pulang untuk makan dan minum. Emang malaikat siapa? Sehingga kita tahu, dia tidak peka.
Jadi kalau Tuhan bisa ngomong sama dia, kesalahanku apa Tuhan? Kenapa aku jadi dibunuh? Semua kan atas perintahmu. Loh kok kau percaya sih? Ada malaikat datang menyampaikan itu sama nabi tua yang tidak kau kenal gitu loh. Kok kau langsung percaya gitu loh. Kan ada penambahannya, seorang malaikat. Di semua ayat 1 sampai 10 tentang abdi Allah datang kepada Yerobeam dan menegurnya. Tidak ada sedikit pun bantuan kalimat. Ada seorang malaikat. Datanglah juga seorang malaikat menyampaikan firman Tuhan. Gak ada, teman-teman. Sehingga disinilah kebohongan nabi tua yang mereka-reka bahwa dia dibantu oleh malaikat untuk mengkoreksi perintah Tuhan. Dan itu menjadi ketidakpekaan abdi Allah yang membuat dia melanggar perintah Tuhan. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Penulis teks ini sangat lihai untuk melihat di mana kesalahan dari abdi Allah. Yang kedua, memberontak. Itu sudah jelas. Ya. Memberontak. Ia berseru, dan ini adalah sudah mendapati kesalahannya. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Ya, kita tahu itu dari si nabi tua. Ia berseru, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak. Ya, kata memberontak sini kata dasarnya marah justru. Ya, memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi abdi Allah ini memberontak. Nah, kata memberontak di sini itu bisa juga berarti pahit, ya, pahitan gitu. Dan ini membuktikan bahwa apapun yang dilakukan terhadap Tuhan yang melanggar perintahnya adalah pelanggaran besar dan pemberontakan. Ya. Walaupun kelihatannya siap dialah tidak sadar, tetapi dia sedang melakukan dosa dan pemberontakan di hadapan Tuhan. Ya. Telah memberontak. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibraninya adalah marita, ya, dari akar kata marah, marita, marita, memberontak. You have disobey, tidak taat terhadap titah Tuhan. Itu poin kedua, kesalahan dari abdi Allah. Memberontak artinya tidak taat, pelanggaran di hadapan Allah. Abdi Allah seharusnya hanya percaya suara Tuhan langsung kepadanya, bukan lewat perantaran manusia atau nabi lain dengan memakai atas perintah Tuhan. Ya. Dan kita tahu, abdi Allah tahu akhirnya dia dijebak dan dibohongi oleh nabi tua. Dan dia sadar dia sudah memberontak dan melakukan kesalahan pelanggaran. Jelas. Kenapa? Tidak ada ayat pembelaan dari abdi Allah ketika dia dikatakan akan mati karena melanggar titah tersebut. Ya. Karena kalau kita perhatikan, mulai dari seruan, beginilah firman Tuhan tadi yang di ayat 21, ya. Ia berseru pada abdi Allah yang datang dari Yehuda itu, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan, begitu ya. Dan kembali bla bla bla, engkau tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu, ayat 22. Sudah diberikan hukuman. 23. Setelah orang itu makan roti dan minum, dipasangnya pelana pada keledai baginya. Tahu nggak? Setelah disampaikan Nabi tua itu, hukuman yang akan menimpa dia karena telah memberontak terhadap titah Tuhan, dia bahkan tidak melakukan pembelaan. Teman-teman baca saja secara pelan-pelan. Mulai dari ayat 20 sampai 22, dia tidak ada kata-kata membela. Dan di ayat 23, setelah dia selesai makan dan minum, dia langsung pergi dengan keledainya. Dan kita tahu, dia 24, singa datang menerkam abdi Allah dan dia mati. Ternyata dia tahu dia salah kan. Dia sudah kejebak. Dan saya katakan di sini, waktu dia pergi setelah makan dan minum, dia itu udah ketakutan. Karena dia tahu murka Tuhan akan datang kepada dia. Bayangkan, setelah dia tidak peka, dia sudah dianggap memberontak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan dia akhirnya menyadari itu. Tetapi sudah terlambat. Murka Tuhan datang kepada dia. Dia mati dimakan singa. Yang ketiga,
Setelah pertama tidak peka, kesalahan Abdi Allah. Yang kedua memberontak. Yang ketiga, justru yang paling parah yang menyebabkan dia dimakan singa, dihukum oleh Tuhan, bentuk pemberontakannya adalah berhala. Ini dia. Dia diutus kepada Yerobeam yang melakukan penyembahan berhala, tetapi pada endingnya justru dia berhala. Di mana dia berhalanya di dalam kisah ini? Tidak ada memang teksnya dia dikatakan menyembah berhala atau menyembah bukit pengorbanan Yerobeam, tidak ada. Dia tidak menyembah lembu jantan emas yang dibuat Yerobeam juga tidak. Tetapi apa? Karena pemberontakannya lah mengikuti nabi tua yang mau makan dan minum. Itu dia berhalanya. Kenapa rekan-rekan? Kenapa Allah memberi pesan, jangan makan dan minum di tempat itu, jangan pulang melalui jalan yang kau lalui. Karena memang tempat itu battle sama dia adalah tempat berhala. Jangan kau mau makan dan minum dari mereka yang sudah menyembah berhala. Kau akan melanggar kekudusan. Kau orang Yehuda dari selatan yang masih mengabdi kepada aku, Allah Yahweh, Adonai. Jadi jangan kau campurkan dirimu dengan makan dan minum makanan dan air dari tempat mereka yang berhala itu. Tetapi karena dia terbujuk rayu oleh kebohongan nabi tua, dia sama saja berhala. Karena dia akhirnya makan dan minum. Sehingga kita lihat ayat 22, hukumannya dia tidak mendapat tempat khusus di antara keluarga saat meninggal. Karena kita tahu nanti dia saat perjalanan, tengah perjalanan, dia dimakan singa dan di situ terus nanti mayatnya sampai dikubur oleh nabi tua. Dia tidak akan mati dekat tanah kelahiran atau kotanya. Karena dia berhala. Jadi hukuman yang diberikan ini, selain dia mati dicabik singa, ini menandakan mayatmu yang sudah berhala tidak boleh kembali ke tanah Yehuda yang masih dikhususkan untuk Allah. Betapa mengerikannya akhir hidup abdi Allah yang dipakai Tuhan. Tetapi malah dia mati di tempat yang seharusnya dia tidak mati. Karena seharusnya dia dikuburkan di tempat nenek moyangnya Yehuda. Berhala. Itulah kesalahan dari abdi Allah. Dan kita tahu hukumannya dia 24. Dia diserang seekor singa dan mati diterkam. Rekan-rekan akan menjumpai banyak sekali kisah ini ya. Singa datang, kisah Simpson juga singa kok tiba-tiba muncul singa di tengah jalan gitu ya. Mengerikan juga ya. Banyak singa ternyata di lingkungan Samaria dulu. Kita tidak tahu apakah ini merupakan sastra atau sesuatu yang dianggap atau dilebihkan hiperbola oleh penulis teks, tetapi yang pasti ini menandakan murka atau penghakiman Allah terhadap orang yang melanggar titah dan perintahnya. Karena menariknya, setelah dia mati diterkam, keledainya itu nggak dimakan singa. Ya, jadi kisah ini sedikit mengganggu cara berpikir kita. Ya, ternyata singa itu lebih suka memang bau badan manusia daripada sesama hewan yang selama ini menjadi makanannya, keledai gitu ya, ataupun yang lainnya. Enggak, keledai nggak mati, berdiri semua di samping mayat. Jadi hukuman ini menandakan dia orang yang mati mengenaskan karena melanggar titah Tuhan. Baik. Apa makna cerita dari kisah yang cukup menarik ini yang sangat jarang dibaca oleh orang Kristen? Saya yakin. Tapi setelah menonton ini, mari kita baca karena kisah ini menarik sekali. Dan kita akan menemukan makna ceritanya. Yang pertama, bergaul dengan Allah lebih utama dibanding hanya dipakai Allah. Nah, ini yang menarik. Allah bisa memakai apa saja dan siapa saja. Contoh saja banyak sekali di perjanjian lama. Kalau ada Bileam ngomong, ya kan, untuk menasihati Bileam yang punya niat buruk. Raja Koresi dipakai Allah. Ini bukan orang Israel ini. Raja asing. Dipakai untuk memulangkan bangsa Israel dari pembuangan. Bahkan imam besar Kayafas yang begitu bencinya sama Yesus bernubuat bahwa kematian Yesus itu baik untuk semua orang. Allah bisa memakai siapa saja dan apa saja. Apa saja itu termasuk benda, hewan, dan siapa saja orang-orang yang bukan dari bangsanya, bukan dari umatnya, bahkan yang tidak percaya kepadanya. Tetapi yang bergaul dengan dia itu hanya orang-orang tertentu yang memahami kekudusan dan perintah Allah. Jadi hati-hati rekan-rekan, makna cerita ini yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan pelayanan kita dipakai belum tentu berkenan kepadanya. Ini dia.
dipakai belum tentu berkenan kepadanya. Allah bisa memakai siapa saja dengan cara yang terkadang tidak bisa masuk akal kita. Ya, dalam konteks cerita ini Allah memakai Nabi Tuhan untuk berbohong. Itulah kedaulatan Allah. Dalam konteks Bileam, dia memakai keledai itu bisa ngomong. Koresi, dia memakai hati dan pikirannya untuk memulangkan bangsa Israel. Begitu juga Kayapas yang penuh dengan kebencian terhadap Yesus, tetap dipakai Allah. Allah bisa mengeraskan hati Firaun. Semua bisa dilakukan Allah. Jadi, sadari dirimu. Engkau ini umat Allah yang bergaul erat dengannya, atau hanya sekedar dipakai Allah. Waduh, ini sulit nih. Ini menjadi perenungan kita nih. Jangan-jangan selama ini kita melayani hanya dipakai Allah, setelah itu nggak penting nanti kita. Karena dari cerita ini teman-teman, kritisi kembali. Nabi tua itu udah meninggal begitu saja. Nggak ada hukuman kok untuk dia. Nggak separah abdi Allah yang dipakai Tuhan. Ya, sama-sama dipakai, tapi lebih parah yang dipakai abdi Allah. Matinya mengenaskan. Nabi itu yang dipakai dengan kebohongan yang sebenarnya tidak boleh. Kita menentang berdusta, itu perintah Tuhan. Tetapi matinya santai. Nggak ada hukuman. Mati seperti biasa, dikubur bersama abdi Allah. Jadi bergaul eratlah dengan Allah. Jangan hanya mengutamakan bagaimana Tuhan memakai saya. Jangan hanya mengutamakan yang penting pelayanan. Tetapi tidak ada kedekatan dengan Allah. Yang kedua, ketaatan penuh terhadap firman Tuhan. Bukan perkataan manusia. Kalau saya meminjam istilah di 1 Yohanes, ujilah roh. Jadi apa? Jangan kultuskan orang yang selalu memakai nama Tuhan. Apalagi hamba Tuhan. Ketaatan penuh terhadap firman Tuhan. Bagi kita sekarang adalah Alkitab. Bukan mengikuti perkataan manusia. Ini sudah menjadi tren di zaman sekarang. Bahwa mengkultuskan hamba Tuhan yang penting apa yang dikatakan Bapak Pendetaku itu paling benar. Jangan kita seperti itu. Jangan kultuskan. Ya. Karena si nabi tua dengan keseniorannya sebagai seorang nabi yang lebih tua dari Allah, hanya dengan memakai atas perintah Tuhan bahkan malaikat datang kepadanya, si abdi Allah langsung percaya dan mengikuti. Jangan. Mohon maaf untuk berkata ini, tapi inilah konteks cerita ini. Begitu banyak hamba Tuhan seperti nabi tua yang berbohong, tetapi menyesatkan umat. Baru-baru ini yang kita tahu dibikin gempar oleh cerita di Netflix tentang pendeta di Korea Selatan kan, yang mengaku Mesias, ya, mengaku Yesus yang baru, mengaku Tuhan, dan dia dikultuskan oleh jemaatnya yang begitu banyak, tetapi akhirnya dia melakukan begitu banyak pelecehan seksual terhadap jemaat wanitanya. Anda bisa nonton di Netflix, ya. Jangan kultuskan hamba. Yang ketiga, Tuhan tidak mentoleransi kesalahan. Sudah jelas. Hanya makan dan minum, apa coba? Dosa dialah kalau hanya makan dan minum itu apa? Enggak dia bunuh orang kok. Enggak. Tetapi karena engkau melanggar apa yang kuperintahkan, engkau memberontak terhadap. Itulah dosa. Sama seperti kita tahu sejak Adam dan Hawa yang hanya memakan buah. Wah, apa salahnya makan buah kan? Tetapi kalau melanggar perintah Tuhan, itu namanya memberontak. Dan itulah dosa. Dan Tuhan tidak mentoleransi itu. Abdi Allah langsung mendapat hukuman. Bahkan hukuman yang mengerikan. Apa itu? Mati. Karena secara spiritual dan teologis, kita bisa mengatakan setiap kita yang berdosa harus mati. Semua mati. Maka Tuhan tidak mentoleransi bentuk apapun pelanggaran terhadap firman. Yang keempat, kita berkaitan dengan kisah cerita dan tema kita yang apa dilakukan oleh Nabi tua. Berbohong, dusta, kebohongan bukan untuk dimaklumi sebagai dosa kecil atau besar dalam pemikiran kita manusia. Karena bagi Allah itu tetap dosa dan pelanggaran di hadapan Dia. Ya, di hadapan Dia. Biarkanlah dosa itu, berbohong itu hanya Allah yang berkenan memakainya lewat caranya menunjukkan kemuliaannya. Bukan kita sebagai manusia. Oh, kalau Allah bisa bohong, memakai caranya, kita juga bisa bohong untuk melancarkan apapun yang kita lakukan. Makanya muncullah bohong itu untuk kebaikan, gitu kan ya.
Lo enggak, jangan. Jangan sampai itu ada di pemikiran kita manusia. Itu hanya cara yang bisa dipakai oleh Allah. Kenapa? Ya karena dia yang berdaulat. Terserah dia mau pakai cara yang bagaimana yang tidak terselami oleh pikiran kita. Kalau kita yang bisa pakai, oh kalau Tuhan saja bisa pakai bohong, nah kita juga bisa bohong lah. Karena bohong untuk kebaikan. Tidak ada yang seperti itu. Karena balik lagi nanti ke poin 3. Jangan mendustai sama itu menjadi perintah dia dalam hukum Taurat juga kepada orang Israel. Masuk di dalam 10 perintah, 10 firman. Maka kalau kita mentoleransinya, kita akan terkena hukumannya. Dosa. Ya tentulah kita semua manusia berdosa yang sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Inilah kisah yang bisa kita pahami tentang Yerobeam, Abdiallah, dan Nabi tua. Terutama bagaimana Allah memakai Nabi tua berbohong untuk menunjukkan kualitas Abdiallah yang diutusnya. Ternyata tidak mentaati perintahnya. Abdiallah yang diutus untuk membereskan berhalanya si Yerobeam, malah dia yang akhirnya berhala dan mendukakan hati Tuhan. Sehingga dia mati dicabik oleh singa. Kiranya kisah ini menambah pengetahuan kita, pemahaman kita, sebagaimana kita bisa melihat kisah-kisah di Alkitab yang unik, dan kita mengambil maknanya untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dukung terus program kita, Hanya Alkitab. Sampai bertemu lagi di dalam tayangan berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.